Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini kita selalu terus membahas kasus Subang. Setelah kita dengar informasi tadi malam, setelah saya live bareng bersama Bang RD Lau, juga rekan sejawatnya yaitu Bang Kiki, bahwa bakal ada pendampingan terhadap beberapa saksi yang baru mau dicoba nih ya, baru mau dicoba. Ya tergantung nanti daripada saksi tersebut apakah mau apa tidak ya. Yaitu Bang Pol, Bang Uci ya, kemudian juga Wahyu, kemudian juga Anger, dan satu lagi siapa ya kemarin? Wahyu, Anger, Banpol, satu lagi saya lupa. Ya, sekali lagi tergantung ini apakah mereka mau apa tidak, kan tergantung daripada saksinya tersebut gitu kan. Nah, tapi dengan adanya upaya yang akan dilakukan ini kita sambut baik ya. Kita sambut baik, artinya kita support karena apa? Nanti kan ujung-ujungnya untuk membuka ya, untuk bertujuan untuk siapa tahu ada hal-hal yang selama ini mungkin belum bisa disampaikan karena ada ketakutan barangkali, karena ada kekhawatiran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan misalkan dengan ada pendampingan mereka akan mungkin akan lebih tenang dan mungkin bisa mengungkapkan sejujur-jujurnya. Seperti halnya kemarin kita lihat ya, saksi pengacara Bang RD Law mendampingi yaitu Bang Dedi ya, kemudian juga para beberapa saksi dari kalangan sekolah, yaitu dari kepala sekolah, kemudian guru-guru, ada Pak siapa namanya, Pak Adang, ada Pak Iwan dan lain-lain. Mereka didampingi oleh kuasa hukum Bang Erlo. Ini kan sebenarnya suatu hal yang positif. Ini jelas ini positif ya, seputar yayasan dan sekolah akan dibuka. Nah, kalau misalkan nanti ada Wahyu misalkan, kemudian ada Banpol misalkan ya, kemudian ada tadi siapa lagi, ada Anger ya, ini baik sebenarnya dan ini sangat baik. Malah saya sangat setuju nih yang untuk Anger ini bisa didampingi, dan mungkin saja kan kita tidak tahu apakah sudah 100% disampaikan oleh Anger, disampaikan kepada pihak Polda Jabar ya pada saat BAP-nya, kan kita tidak tahu ya. Nah, mudah-mudahan dengan ada pendampingan, misalkan kalau dari pihak Anger dan ibu cucunya mau bersedia misalkan didampingi oleh pendampingan hukum, ya mudah-mudahan ya nanti akan semakin terbuka. Dan bukan gini, mungkin Anger sudah terbuka, tetapi yang kita harapkan adalah kelanjutannya. Kan ini yang kita harapkan dan kita tunggu ya, adalah kelanjutan daripada bagaimana sih ini CCTV Anger kan gitu ya. Kan kita pengen tahu kemana CCTV Anger ini gitu, kemana larinya, karena dikembalikan dalam keadaan kosong harddisknya. Nah, tentu kan ada serah terima, ada pemberian, penyerah terimaan, siapa yang nerima, siapa yang memberi, kan itu sudah jelas ya, sudah jelas. Nah, justru itu kan ini yang kita tunggu, karena memang CCTV itulah kenapa, karena misteri yang sangat kita tunggu apa, siapa itu yang menurut Anger katanya melihat atau memantau pergerakan Pak Yosep di jam 5.30, dan ada seorang yang baju hitam itu, yang berjaket hitam. Siapa itu? Karena 5.30 itu masih jam krusial ya, masih jam krusial, masih detik-detik akhir di jam krusial itu. Nah, makanya kita pengen tahu nih, berarti kalau misalkan Ramdhanu di fakta persidangan tidak menyebutkan mengenai orang yang berjaket hitam, maka kita akan jadi berpikir siapa, berarti apakah ada orang lain lagi di jam-jam krusial, orang yang bersama Pak Yosep. Kan ini jadi menarik ini ya, siapa orang ini. Karena kalau misalkan sekali lagi, kalau dia misalkan orang-orang biasa misalkan ya mungkin orang ini bisa melaporkan, tetapi sampai sekarang kan kita tidak ada kejelasan untuk orang yang berjaket hitam ini. Ini penting, ini semua sangat penting. Jadi nanti bisa diketahui, kalau misalkan orang ini ketahui untuk apa dia di sana dan apa keperluannya, kepentingannya apa di sana. Ini sangat menarik. Makanya
Nah, bagaimana kita supaya bisa mengetahui hal ini? Harus didampingi Anger. Supaya apa? Supaya kita akan terus update terhadap informasi. Sekarang kita untuk masalah obstruction of justice, dari mana kita coba untuk update informasinya? Dan kemana kita mencarinya? Ya, karena kalau kita datang ke Polda Jabar minta informasi, ya misalkan ke Kadip Humas, ya Kadip Humas ke mana? Ke bagian humas di sana, Kadip Humas Polda Jabar, kita juga gimana caranya ya? Belum tentu kita mendapatkan juga. Apalagi kita bukan media yang resmi seperti macam Kompas TV gitu ya, Tribun dan lain sebagainya. Kita kan hanya YouTuber, nanti kan pasti ditanya Anda siapa, dari mana. Ya kalau misalkan saya Freddy Pak dari YouTuber, apakah akan diterima apa tidak? Nah ini permasalahannya kan gitu kan. Untuk menanyakan informasi demikian, lain halnya kalau melaporkan siapa aja pasti bakal diterima ya. Kalau melaporkan sifatnya laporan. Tapi kalau kita hanya untuk mencari info, ntar ditanya siapa lu kan gitu kan ya. Kalau misalkan YouTuber, misalkan peristiwa YouTuber, nggak tahu apakah bisa diterima apa enggak ya. Nah itu permasalahannya kan, nggak gampang seperti itu. Kalau waktu kemarin saya dengan Pak Dedi datang ke sana diterima oleh bagian humas, bagian PPI, kemudian bagian krim karena sifatnya laporan gitu kan. Kalau laporan pasti mereka akan nerima siapapun yang datang gitu kan. Nah itu kembali lagi kan berarti kita susah untuk bisa mencari informasi yang update. Makanya kalau misalkan ada pendampingan hukum terhadap saudara Anger, ini menarik. Nanti kita dapatkan informasinya ya dari kuasa hukumnya, dari pendampingannya. Makanya kita support kalau misalkan ada orang-orang yang memang mau berupaya untuk bisa mensupport dengan cara mendampingi para saksi-saksi yang saksi-saksi krusial. Anger kan saksi krusial nih. Karena melihat penampakan Pak Yosef di jam 5.30, ya kan? Menurut Anger dan menurut Ibu Cici. Nah ini penting sekali. Juga tadi saksi Banpol, juga saksi Wahyu, juga bisa dikorek juga informasi masalah Wahyu. Wahyu kan walaupun memang sudah di BAP dan sudah di fakta persidangan mengungkapkan semuanya, ya mungkin saja dari sekian persen apakah memang sudah 100% disampaikan di persidangan, kita juga tidak tahu ya. Karena itu hanya Wahyu yang tahu ya, termasuk juga Banpol Bang Uci. Apakah sudah 100% disampaikan di fakta persidangan, kita juga tidak tahu. Nah, kalau misalkan ada pendampingan hukum ya akan lebih baik ya. Tapi memang permasalahannya satu, apakah mereka mau nggak? Terus juga ya karena ini kan ya suatu hal yang memang wajar kalau dipertanyakan apakah mereka mau apa tidak, seperti itu kan ya. Nah, tetapi kita menyambut baik ya, kita harus menyambut baik karena ini sifatnya kan positif. Sifatnya positif untuk bisa mengkorek lebih jauh lagi. Gitu ya. Dengan obstruction of justice ini sampai di mana gitu kan. Siapa yang berjaket hitam itu? Nah, ini menarik sekali. Walaupun saya optimis bahwa yang berjaket hitam ini dalam waktu dekat, saya pribadi ya, saya optimis. Yang berjaket hitam ini sepertinya akan terkuak ya. Saya optimis. Bang Fred kenapa optimis? Ya pokoknya optimis aja lah ya. Saya yakin dan optimis. Yang berjaket hitam ini akan terkuak nanti. Lihat dari tinggi badan ya dan lain sebagainya telah disampaikan juga oleh Anger kan itu. Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan kita support lah pada orang-orang yang memang mau mengungkap dan terus support untuk mengungkap kasus ini. Jangan antipati ya. Apapun yang sifatnya akan merubah atau membongkar ya, akan membongkar sampai ke akar-akarnya ya, kita kasih support terus. Yakinkan hanya dengan suara para netizen yang ada di media ini akan terus menjadikan atensi buat pihak kepolisian, khususnya Polda Jabar ya, bahwa masyarakat terus mengawal tiap hari, pagi, siang, malam terus mengawal. Terbukti dengan pada saat kita konten, pada saat kita bikin live, mereka hadir semua. Itu berarti suatu bukti bahwa netizen lah yang punya peran penting, di mana mereka, suara mereka lah yang bisa memberikan kontribusi terhadap tuntasnya kasus Subang ini. Ya,
peran mereka ini, peran netizen ini betul-betul 70% ikut serta dalam membongkar. Saya tidak bisa bayangkan andaikan tidak ada netizen yang ikut bersuara di media. Coba bayangkan, netizen tidak bersuara, otomatis YouTuber juga mungkin akan malas juga untuk bikin konten kalau tidak ada yang melihat, menonton dan lain sebagainya kan. Itu jelas masuk logika. Makanya kita apresiasi kepada rekan-rekan sahabat netizen yang terus menyuarakan sehingga suara ini didengar oleh pihak kepolisian. Oh, ternyata masih banyak yang memantau. Tidak ada lelah-lelahnya. Pagi ada, siang ada, sore ada, malam sampai jam 12 juga ada menyaksikan. Ini apa? Berarti betul-betul memantau terus, dan ini bakal jadi atensi buat pihak kepolisian bahwa kasus Subang dipantau terus. Nah, mudah-mudahan sekali lagi bahwa memang kontribusi mereka netizen ikut membongkar kasus ini. Jadi semangat terus, kita sama-sama berjuang. Kita di bagian medianya yang kita sebagai wadahnya menampung semua aspirasi, kita salurkan supaya menggema, supaya terdengar. Ya mudah-mudahan terdengar sampai ke Mabes Polri. Ya, mudah-mudahan Mabes Polri ikut mendengar. Oh, ini loh keluh kesah daripada warga yang menanti kasus Subang ini sampai di mana ya. 3 poin yang kita tunggu: obstruction of justice, status MAA, dan juga adalah sekolah atau yayasan. Sejauh mana ini kita tunggu terus, kita pantau terus. Demikian materi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.